Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Cynthia Gesino. Kilas Nusantara pagi Jumat 22 April menuju akhir pekan menjumpai Anda dengan ragam informasi untuk mengisi rencana libur lebaran Anda. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda yang rindu akan keindahan Candi Borobudur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Taman Wisata Candi Borobudur kini siap dikunjungi wisatawan saat libur hari raya nanti dengan kondisi yang telah tertata rapi. Dalam menghabiskan libur lebaran nanti, perlu Anda ingat untuk harus tetap waspada dan menjaga keamanan. Pihak kepolisian Polda Jawa Tengah mengimbau agar pemirsa diharapkan untuk mewaspadai kejahatan konvensional seperti gendam hingga pencurian di rumah kosong saat ditinggal pemiliknya selama masa libur. Dan tentunya agar Anda bisa menghabiskan libur lebaran dengan nyaman, wajib penuhi syarat vaksinasi. Untuk mengakomodasi para penumpang yang belum mendapatkan vaksin booster, Pangkalan TNI AL Lana Lok Sumawe yang bermitra dengan Bandara Maliku Saleh serta kantor kesehatan pelabuhan setempat membuka gerai vaksinasi untuk calon penumpang di bandara. Mari kita jelang informasinya bersama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Taman Wisata Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah bisa dikunjungi pada saat libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis 21 April 2022, Wapres memperkirakan akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur, sehingga Taman Wisata Candi Borobudur harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari akses masuk kawasan sampai berbagai fasilitas yang tersedia. Lebih lanjut, Wapres menyebutkan ekosistem Taman Wisata Candi Borobudur dibangun dengan baik sebagai sebuah destinasi pariwisata super prioritas dan sebagai tempat pengembangan UMKM serta layak untuk dibanggakan. Ini kebanggaan kita sebagai bangsa, ya, dan tidak ada tempat seperti ini di dunia kecuali di tempatnya Pak Ganjar ini yang punya destinasi yang luar biasa ini. Manajemen Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur memprediksi akan terjadi lonjakan jumlah pengunjung dibanding tahun lalu, menyusul terbitnya surat keputusan bersama 3 menteri yang mengatur tanggal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Prediksi lonjakan jumlah pengunjung ke Candi Borobudur diperkuat oleh mulai pulihnya ekonomi dan gencarnya pelaksanaan vaksinasi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Aksi kejahatan konvensional seperti penipuan dengan modus gendam, penjamretan, hingga pencurian di rumah kosong yang ditinggal penghuninya saat mudik menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai masyarakat selama masa Lebaran. Karena aksi-aksi kejahatan konvensional seperti itu biasanya muncul di saat masa Lebaran dengan memanfaatkan kelengahan masyarakat. Pihak kepolisian dari Polda Jawa Tengah pun mengimbau masyarakat agar lebih mewaspadai potensi-potensi terjadinya kejahatan selama masa Lebaran, terlebih saat berada di tempat-tempat umum, seperti di pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan lainnya. Aksi kejahatan tersebut biasanya menyasar para pedagang, pelaku perjalanan, dan warga yang ada di pusat keramaian. Kabid Humas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal Al-Kudusi pada Kamis 21 April 2022 mengatakan, guna memberikan keamanan kepada masyarakat selama masa Lebaran, pihak kepolisian Polda Jateng telah menginstruksikan kepada Polres jajaran untuk menerjunkan tim patroli di pusat keramaian. Bahkan Iqbal pun mengimbau kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk keperluan mudik agar berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas setempat agar bisa dipantau selama rumah tersebut ditinggal oleh pemiliknya. Mendekati Lebaran agar waspada terhadap beberapa kejahatan, misalkan jambret, kemudian gendam, kemudian juga kejahatan-kejahatan yang lain, agar masyarakat waspada menjaga harta benda masing-masing. Untuk yang rumah yang ditinggal mudik nanti agar berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kami akan menjaga rumah yang ditinggal oleh masyarakat saat mudik. Menurut Iqbal, aksi kejahatan tak hanya berasal dari niat pelaku namun juga bisa dipicu oleh korbannya.
Dari itulah masyarakat diimbau untuk tidak membawa uang berlebihan dan mengenakan perhiasan mencolok saat berada di keramaian. Tak hanya itu, untuk menghindari aksi kejahatan, diupayakan tidak melakukan perjalanan seorang diri. Ajak keluarga atau teman untuk menyertai dalam perjalanan, selalu waspada dan hindarkan melamun. Kondisi paling rentan terhadap aksi gendam adalah ketika seseorang lelah atau tidak fokus. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Balai Pengobatan Lana Lok Sumawe menggelar kegiatan serbuan vaksinasi di ruangan Bandara Maliku Saleh, Lok Sumawe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis 21 April. Kegiatan vaksinasi tersebut sesuai instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya yang berada di pangkalan-pangkalan untuk melayani kebutuhan vaksinasi masyarakat jelang mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Program vaksinasi COVID-19 ini diperuntukkan bagi penumpang yang akan mudik pada libur Hari Raya 1443 Hijriah tahun 2022 dan masyarakat serta instansi di lingkungan Bandara Maliku Saleh. Dalam kegiatan vaksinasi ini, Lana Lok Sumawe menerjunkan 4 nakes serta menyiapkan 100 dosis vaksin jenis Moderna dan Sinovac. Untuk program ini sendiri ditargetkan sampai hari Lebaran, jadi kami untuk sampai hari Lebaran kami akan sistem vaksin mobile, jadi kami bisa bergerak dari bandara ataupun kami nantinya ke terminal, ataupun nanti kalau ada emang pelabuhan seperti kapal-kapal yang merapat, kami akan siap membantu untuk memberikan vaksinasi jika dibutuhkan. Dr. Yoga menambahkan selain di bandara, Lana Lok Sumawe juga akan melaksanakan vaksinasi di terminal bus, angkutan umum yang berada di wilayah kerja Lana Lok Sumawe sebagai komitmen untuk membentuk herd immunity dan menekan penyebaran COVID-19 bagi pemudik nantinya. Dari Aceh Utara, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, memasuki masa libur Lebaran ini, jaga terus kesehatan Anda serta tingkatkan kewaspadaan bagi yang melaksanakan tradisi mudik ke kampung halaman. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk pantau terus kabar terkini lainnya di media sosial kami melalui laman antaranews.com serta kanal YouTube Antara TV Indonesia, juga program unggulan edukatif di saluran UC TV. Pemirsa, 3 kabar menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Kilas Nusantara Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, maka jangan sampai terlewat ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.